Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen laboratorium. Jadi, mata kuliah ini diperuntukkan untuk kuliah manajemen laboratorium pada program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Tikes Rumah Sakit Anwar Medika. Poin pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu pengertian manajemen laboratorium. Jadi di dalam poin pertama ini saya akan menjelaskan tentang manajemen itu apa sih, artinya kemudian apa manajemen laboratorium itu. Yang kedua adalah prinsip manajemen. Yang ketiga tentang perangkat manajemen laboratorium. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian manajemen. Apa pengertian manajemen menurut beberapa pakar? Jadi di sini saya cantumkan 2 pakar dari luar dan dari Indonesia tentang pengertian manajemen. Jadi yang pertama ini menurut J.R. Terry, manajemen adalah usaha untuk mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Sedangkan yang kedua, menurut S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan SDM atau sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ini kalimatnya terlihat berbeda tapi sebenarnya maknanya sama artinya. Oleh karena itu, saya simpulkan apa itu manajemen. Nah, manajemen adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sebuah organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi misalkan ini suatu organisasi, baik itu perusahaan, organisasi kemahasiswaan, atau lembaga sosial kemanusiaan, atau suatu institusi pendidikan, rumah sakit, laboratorium, pasti memiliki tujuan utama. Nah, tujuan utama ini kita namakan visi, ya, tujuan yang ke depan. Nah, visi ini ditetapkan, penetapannya juga ditetapkan secara bersama-sama. Nah, setelah kita tetapkan visi, maka satu visi ini, nah ini kan yang dimaksud dengan tujuan adalah merupakan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi berarti satu organisasi ini semua kegiatannya bertujuan untuk mencapai visi tersebut. Begitu maksudnya. Nah, manajemen itu adalah seluruh kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian, pelaksanaan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan itu. Itu namanya manajemen. Tapi pelaksanaan itu sudah direncanakan, sudah diatur. Nah, itu namanya manajemen. Jadi manajemen itu tidak hanya berlaku pada satu bidang tertentu, tapi semua bidang pekerjaan pasti menggunakan manajemen. Bahkan secara individu juga kita harus bisa manajemen diri. Mulai dari manajemen waktu, ya kan? Itu sangat penting, mulai dari individu sampai berupa organisasi. Nah, tingkatan manajemen itu dibagi menjadi 3, ada top manajemen, ada middle management, ada bottom management. Jadi top manajemen ini sering disebut dengan ketua, kepala, direktur. Jadi ini masuk ke dalam unsur pimpinan. Jadi siapa saja yang termasuk dalam unsur pimpinan itu masuk ke arah top manajemen. Jadi top manajemen ini yang menentukan arah kebijakan organisasi ini mau dibawa kemana, mau menjadi apa. Itu penentunya ada di top manajemen di sini. Jadi ini yang mengawasi apakah kegiatan operasional yang ada, unit-unit yang ada di bawahnya itu sejalan, sinkron. Nah, itu bagiannya top manajemen ini, sinkronisasi, menyinkronkan, mengawasi dan membina. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah middle management, sering disebut dengan kepala bagian. Jadi ini masuk ke dalam unsur pimpinan tapi ke unit yang lebih kecil lagi, itu middle management. Jadi top management ini biasanya, makanya ini kan saya bentuk seperti piramida. Jadi top management ini lebih
beberapa orang atau satu orang itu membawahi suatu kepala bagian, terbagi menjadi kepala bagian yang masing-masing bagian itu ada pimpinannya. Nah, ini namanya middle management. Nah, kemudian dari middle management ini mendelegasikan tugas-tugasnya, membagi tugas-tugasnya ke dalam bottom management. Jadi kalau top management ini menentu arah kebijakan, middle ini masuk dalam penentu arah kebijakan juga dan ke arah pelaksanaan dan penyelesaian solusi dalam middle management. Bottom management ini lebih ke pelaksana. Ini manajemen tingkat bawah yang dikenal pula dengan istilah operasional. Ini yang disebut dengan bottom management. Jadi top management kewenangannya ini lebih luas. Jadi kalau misalkan dari bottom management, misalkan ada masalah, itu lapornya itu ke middle management, tidak boleh langsung meloncati ke top management. Jadi dari bottom management ke middle management. Kalau dari middle management permasalahan dari bottom management itu tidak bisa diselesaikan, maka middle management ini akan membawa ke rapat para top management. Itu berarti perlu ada kebijakan atau pedoman atau peraturan yang harus ditetapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu bergunanya kita perlu pembagian top, middle, sama bottom management. Jadi ada kewenangannya, ada tanggung jawabnya juga berbeda. Jadi di atas ini pasti kewenangannya semakin besar, tanggung jawabnya juga semakin besar. Gitu. Nah, di sini ada prinsip manajemen. Prinsip manajemen itu ada 13 totalnya kalau saya total di sini. Yang pertama adalah pembagian kerja yang berimbang. Pembagian kerja yang berimbang ini yang dimaksud adil. Adil itu sesuai dengan porsinya. Jadi pembagian kerja yang berimbang ini sesuai dengan porsinya, artinya sesuai dengan kompetensinya. Gitu yang dimaksud. Jadi jangan sampai ada yang kompetensinya dia administrasi dibagi sebagai seorang akuntan. Nah, itu berarti bukan pembagian kerja yang berimbang. Jadi pembagian kerja yang berimbang di sini dimaksud adalah pembagian kerja yang adil dan sesuai dengan porsi. Jadi misalkan kita bagi kerja ini dikelompokkan masing-masing. Kita kelompokkan masing-masing orang berdasarkan kemampuannya. Nah, dari setiap orang berdasarkan kemampuan ini baru dibagi. Nah, dibagi ratanya ya sesuai setiap dengan yang kemampuan ini. Misalkan dalam analis ini ada pembagian, misalkan ini ada laboratorium ya. Di sini ada yang bagian pemeriksaannya mikros sama mikroskopik atau mikrobiologi. Yang di sini bagian hematologi. Nah, kedua bidang ini beban kerjanya tidak bisa dibandingkan, tapi harus sesama bidang yang bisa dibandingkan. Jadi pembagian yang berimbang ini harus yang sesama bidangnya, gitu. Misalkan ini seorang analis diminta membantu seorang farmasi, lah itu berarti sudah salah pembagian kerjanya. Karena di farmasi merasa kurang, lah itu salah. Berarti kalau di farmasi masih kurang SDM, maka harus nambah SDM lagi. Jadi pembagian kerja yang berimbang ini yang satu bidang ya, yang dimaksud ini. Jadi yang kedua, pemberian wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility. Contohnya, wewenang dan tanggung jawab seorang kepala lab dengan teknisi di lab itu berbeda. Gitu. Jadi kalau kepala lab berhak membuat kebijakan yang ada di dalam laboratorium. Tapi tanggung jawabnya juga besar. Kalau ada kesalahan dalam laboratorium, itu juga tanggung jawabnya langsung ke kepala lab juga lebih besar lagi. Teknisi laboratorium itu adalah pelaksana dalam laboratorium, pelaksana metode-metode yang sudah ditetapkan, sistem yang sudah ada dalam laboratorium itu masuk di laboran, teknisi lab. Kemudian yang kedua ini adalah prinsip manajemen disiplin. Disiplin yang dimaksud di sini bukan hanya disiplin waktu ya, masuk jam 7 harus masuk jam 7, pulangnya jam 4. Tapi disiplin di sini yang dimaksud juga disiplin dalam melaksanakan prosedur. Misalkan ini SOP penerimaan sampel. Harus melewati admin terlebih dahulu, dari admin langsung ke
teknisi laboratorium. Nah, kalau yang nggak disiplin, contohnya bagaimana? Contohnya, nerima sampel itu nggak melewati admin, langsung diarahkan ke teknisi laboratorium. Nah, itu namanya tidak disiplin dalam melaksanakan prosedur. Jadi disiplin dalam manajemen ini tidak hanya disiplin waktu, tapi disiplin dalam melaksanakan prosedur kerja, disiplin dalam ucapannya. Jadi kalau misalkan gini, misalkan ini tidak mampu ya, bilang tidak mampu. Tapi belajar lagi, misalkan diminta tolong melakukan analisa atau swab ya, ini misalkan tidak mampu ya bilang tidak mampu, tapi ya belajar. Tidak boleh langsung bilang iya, enggak, tapi nggak kepanggil. Nah, itu juga tidak disiplin dalam ucapan. Itu nanti yang merusak manajemen organisasi, sistem yang sudah terbentuk itu. Jadi disiplin itu sangat penting. Yang selanjutnya kesatuan perintah. Jadi kesatuan perintah ini pimpinannya siapa? Pimpinannya itu satu. Berarti perintahnya dari satu itu. Jadi kalau menurutnya yaitu disiplin ya, masuk ke arah disiplin juga, disiplin dalam melaksanakan perintah dari pimpinan. Jadi misalkan kita selaku laporan atasan langsungnya siapa? Nah, atasan langsungnya ke kepala lab misalkan. Jadi perintahnya ya cuma dari yang kita dengar dari kepala lab saja terkait laboratorium ya. Jadi kesatuan perintahnya kepala lab itu kan nggak mungkin kepala lab ada dua. Jadi kalau misalkan ada lagi yang memerintah tapi tidak sesuai dengan kepala lab, maka kita konfirmasi ke kepala atau ke atasan langsung kita. Apakah benar ada perintah yang seperti ini? Jadi kesatuan perintah, tujuannya apa kesatuan perintah tadi? Supaya tujuan atau visi itu terbentuk sama-sama kita saling sinkron jalannya. Jadi kayak orang gerak jalan itu jalannya itu sama. Kanan kiri, bukan kanan kiri. Nah, itu. Kesatuan arah juga. Kesatuan arah ini juga arah dari perintah pimpinan. Jadi kesatuan arah itu visi. Maunya ini dibawa kemana? Laboratorium ini misalkan ini, laboratorium ini mau dibawa kemana? Nah, itu masuk ke kesatuan arah. Yang selanjutnya, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, dalam suatu organisasi, kalau kita sudah mendahulukan kepentingan pribadi, ya sudah buyar, bukan namanya organisasi. Namanya organisasi itu suatu kesatuan yang dibentuk untuk kepentingan bersama. Jadi mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Penggajian ini juga harus jelas, ada aturannya. Siapa Bu yang buat sistem ya? Berarti itu masuk ke ranah top manajemen yang membuat sistem seperti itu. Pemusatan wewenang tadi, pemusatan wewenang ini wewenangnya si A ini sampai mana, wewenangnya kepala lab sampai mana, wewenangnya direktur ini sampai mana. Jangan sampai nih wewenangnya kepala lab ngalah-ngalahi wewenangnya direktur. Nah, itu direktur rumah sakit. Kan beda wewenang direktur rumah sakit dengan kepala lab. Jenjang bertangga, tadi yang dimaksud jenjang bertangga itu struktur organisasi itu yang dimaksud. Inisiatif, jadi ada inisiatif. Jadi tadi kan ada top, middle, bottom. Jadi bottom itu sebagai pelaksana juga harus inisiatif. Jadi misalkan kalau ada permasalahan di lapangan atau ini ada yang kurang, kadang seorang pimpinan kan juga tidak bisa melihat apa yang kurang. Nah, itu perlu inisiatif dari bottom atau dari yang ada di lapangan itu menyampaikan kepada pimpinan. Di lapangan seperti ini kondisinya, saat ada kebijakan ini ya seperti ini. Maka ada tindak lanjut dievaluasi. Kemudian tata tertib ini perlu dicantumkan atau perlu ditentukan. Keadilan dan solidaritas. Solidaritas tadi hubungannya dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, unsur manajemen. Jadi dalam manajemen, untuk mencapai tujuan yang diperlukan, ada alat-alat atau sarana-sarana yang disebut dengan sumber-sumber atau unsur-unsur manajemen. Jadi di sini ada 6M dalam unsur manajemen itu. Man, money, methods, materials, machine, market. Jadi man ini kita dalam manajemen itu diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten. Kemudian money, uang atau anggaran yang diperlukan. Pasti kan kalau kita mau melakukan kegiatan atau melaksanakan suatu, kalau dalam lab ini berarti suatu kegiatan di laboratorium kan pasti perlu adanya uang atau anggaran. Itu semuanya di setiap organisasi pasti perlu ini. Metode itu metode kerja yang terstandar dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Ini yang diperlukan karena nanti masuknya ke kesatuan arah, kesatuan perintah. Perlu ditentukan metode metode kerja yang terstandar. Kemudian ada material. Material ini ada bahan-bahan untuk melaksanakan kegiatan. Mesin ini media yang digunakan. Kalau di lab kan jelas ya mesinnya kita ya berupa alat-alat lab itu. Kemudian market ini sasaran atau target kegiatan suatu organisasi. Tujuannya, targetnya apa? Itu market. Lapangan apa ya? Peluangnya di mana? Nah, ini yang 6 ini ya, 6M ini. Nah, fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat pada dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Jadi fungsi manajemen ini kalau disingkat terdiri dari ABCDEFL MOPS. Nah, ABCDEFL MOPS itu yaitu ada actuating, penggerakan, budgeting, menganggarkan, commanding itu komando ya, communication, coordinating, controlling. C-nya ini ada 4. Commanding, communication, coordinating, controlling. Bahasa Indonesianya itu kalau ini commanding itu mengomando, komunikasi, berkomunikasi, berkoordinasi, dan kontrol, pengawasan, mengkontrol. Directing, D, pemberian petunjuk, evaluating, mengevaluasi, forecasting, peramalan. Peramalan ini perlu ada ramalan juga ternyata. Iyalah jelas ada. Meramal nanti itu kayak membuat perencanaan lah, itu kan juga peramalan. Itu namanya peramalan juga. Leading, kepemimpinan, motivating, motivasi, organizing, pengorganisasian, planning, perencanaan, masuk lagi, staffing, susunan kepegawaian. Jadi peramalan ini contoh pembuatan visi, tadi tujuan bersama-sama. Nah, planning ini perencanaan program kerja apa saja yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalkan ini contohnya kita saat buat laboratorium klinik, peramalan lah, kita ramal lah, ini saya inginnya laboratorium klinik saya ini jadi laboratorium yang terbesar di area Sidoarjo pada tahun 2025. Lah itu masuk ke peramalan, forecasting. Nah, planning ini program kerja apa saja yang harus kita lakukan supaya tercapai itu visi kita, ramalan kita itu. Itu yang kita sebut dengan planning. Selanjutnya kita masuk ke manajemen laboratorium. Jadi tadi secara keseluruhan ya, penjelasan manajemen keseluruhan. Jadi apa sih artinya manajemen laboratorium itu? Usaha untuk mengelola lab berdasarkan konsep manajemen baku yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan lab sehari-hari dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini perangkat manajemen laboratorium ada 13. Jadi organisasi, peraturan dasar, administrasi, inventory and security, jenis pekerjaan, skill, infrastruktur, tata ruang, alat yang baik dan terkalibrasi, disiplin, safety use, equipment, and budgeting tadi pasti ada itu. Nah, beberapa aspek terkait pengelolaan ini ada perencanaan, penataan, pengadministrasian, pengamanan perawatan, dan pengawasan. Nah, perencanaan itu apa? Ini sudah saya jelaskan tadi ya di planning, tapi ini lebih secara teoritisnya ya, terperincinya. Proses pemikiran yang sistematis, analisis, logis tentang kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, SDM, dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Penataan alat dan bahan. Ya, ini penataan, kalau di lab itu penataan alat dan bahannya nggak boleh ngawur, harus ada dasarnya. Jadi penataan alat atau bahan ini adalah proses pengaturan alat dan bahan di laboratorium agar tertata dengan baik. Dalam menata alat tersebut berkaitan erat dengan keteraturan dalam penyimpanan maupun kemudahan dalam pemeliharaan.
Nah, yang harus diketahui sebelum melakukan penataan itu, kita harus kenali alat dan fungsinya. Kemudian terutama bahan ini ya, kita harus mengenali sifat-sifat bahan. Jadi bahan itu mudah terbakar atau teroksidasi, mudah menguap, atau bahan itu harus ditaruh di tempat dingin, taruh di kulkas atau tidak. Nah, itu harus dikenali sifat bahannya. Dari mana Bu kita kenali sifat bahan? Dari MSDS, Material Safety Data Sheet. Kalau misalkan ada yang masih penasaran atau lupa ya MSDS itu apa, bisa lihat di salah satu video di channel YouTube saya, ada penjelasan tentang MSDS itu apa. Jadi silakan dilihat. Yang selanjutnya, kualitas alat termasuk kecanggihan dan ketelitian, keperangkatan, nilai atau harga alat. Jadi misalkan ini kita harga alat yang murah-murah ditaruh di mana? Alatnya yang mahal kita kumpulkan dengan yang mahal-mahal. Itu yang dimaksud ya. Kemudian kualitas alat tersebut dan kelangkaannya, bahan dasar penyusunan alat, bentuk dan ukuran alat, bobot atau berat alat. Jadi alat yang ringan. Kalau alat yang ringan kalau ada alat yang berat jangan taruh di atas, taruh di lemari, di rak lemari yang sebelah bawah. Nah, itu kan kalau yang berat ditaruh di atas nanti resikonya resikonya itu nanti misalkan di sini penampangnya rak itu enggak kuat, nah itu kan bisa resiko jatuh. Jadi resiko jatuh ini tempat lemarinya ini kekuatan tempat lemari ini kuat atau tidak itu perlu diperhitungkan juga sebelum melakukan penataan. Alat-alat yang sering digunakan. Jadi alat-alat yang sering digunakan atau yang tidak sering digunakan ditaruh di tempat yang lebih mudah dipakai, lebih mudah diambil. Jadi alat yang boleh diambil sendiri oleh siswa dan alat-alat mahal harga penyimpanannya bisa dipisah. Alat-alat untuk percobaan fisika biasanya dikumpulkan menurut golongan percobaan. Kalau alat-alat yang digunakan untuk beberapa jenis percobaan disimpan tersendiri di tempat khusus. Bahan-bahan yang sering dipakai, pengelompokan bahan ini ya, bahan-bahan yang sering dipakai, bahan-bahan yang boleh diambil sendiri, bahan-bahan yang jarang dipakai. Nah, untuk bahan-bahan berbahaya ini biasanya bahan-bahan kimia, reagen dalam kimia klinik itu kan harus disimpan di kulkas. Nah, itu juga penyimpanan di kulkas juga harus diperhatikan mana yang boleh disimpan di daun pintu kulkas atau yang harus di rak kulkasnya itu, mana yang harus disimpan di freezer, itu juga harus diperhatikan MSDS-nya. Dalam pengelolaan manajemen laboratorium terdapat pengadministrasian lab, yaitu suatu proses pencatatan atau inventaris. Istilah ini. Dengan inventaris yang tepat, maka semua fasilitas dan aktivitas lab dapat terorganisir dengan sistematis. Ini sistem administrasinya secara ringkas seperti ini ya, buku inventaris, kartu stok, daftar bahan, label, format permintaan, program semester kegiatan, buku harian, jadwal kegiatan, kartu reparasi. Ini secara ininya ya, secara singkatnya. Nanti saya jelaskan tersendiri tentang manajemen inventaris laboratorium pada video yang selanjutnya. Jadi untuk pengantar manajemen lab ini cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga lebih memberikan pemahaman tentang apa itu manajemen laboratorium. Dan sebenarnya manajemen itu tidak hanya pada bidang-bidang tertentu, tapi semuanya, meskipun bukan orang manajemen pun kita harus paham tentang manajemen. Karena kita pasti dalam pekerjaan nanti perlu manajemen diri kita sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.